Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur tentu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini hari Jumat tanggal 21 2020 kita masih diberi sehat. Alhamdulillah. Nikmat. Alhamdulillah. Apalagi nikmat hari ini saya ketemu Pak Ustadz Maliki yang luar biasa. Itu jadi ini sangat kenikmatan yang luar biasa menurut saya, dan juga apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada kebetulan. Betul. Presisi. Tuhan itu presisi. Hari ini, detik ini saya ketemu Ustadz Maliki tidak direncanakan. Tidak ada rencana. Jam ini, detik ini ketemu. Alhamdulillah Tuhan mengutus beliau harus ke sini melihat apa yang sedang kita kerjakan di Istana Anak Yatim. Kemudian hari ini inspirasi dari Istana, kita ingin menyampaikan, nanti kita akan dialog antara kami dari Yayasan 1000 Cita-Cita Anak Yatim dan Duafa, dialog dengan Pak Ustadz Maliki, tentu yang tahu ayat-ayat tentang anak yatim lah gitu. Saya masalah itu kurang paham. Nanti beliau yang menjelaskan tentang itu, tetapi tentang mengapa ini dibangun nanti bisa saya jawab. Oleh karena itu, waktu kami persilakan dengan Pak Ustadz Maliki. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Haji Surato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Haji Surato, tentunya kehormatan bagi kami dari Bincang Inspiratif Maliki siang hari ini bisa silaturahim dengan Bapak, Pak. Matur suwun sangat. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan silaturahim kita ini Allah berikan, turunkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan Istana Anak Yatim ini menjadi inspiratif bagi seluruh makhluk di dunia ini. Amin. Manusia di dunia ini untuk bisa berbuat yang terbaik. Tentunya sebelum kita bincang lebih jauh, kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Haji. Tentunya ini kan sebelum lebih jauh mau cerita dulu Pak Haji. Awalnya dulu tentang Pak Haji sehingga bisa berkecimpung di dunia sosial masyarakat. Ya. Profil Pak Haji dulu. Oke. Jadi begini Pak, awal muawal saya punya ide ini, sebenarnya idenya bukan dari saya, tetapi sejarah saya dulu. Kenapa saya berkecimpung di sosial? Sejak umur saya dulu 50 Pak, 50 tahun. Itu sudah saya ikrarkan 50% urusan dunia, 50% urusan akhirat. Oke. Begitu menanjak 60, kebalik, 60 akhirat, 40 dunia. Nambah lagi. Nambah, sekarang udah 70, ya 70, 30. Sekarang udah 75 menuju ke 80. Masya Allah. Malah sudah saya niatkan 80 langsung. Yeah. Untuk akhirat, yang 20 urusan dunia. Saya juga masih butuh dunia. Okay. Tapi 20% sajalah. Dan juga tentu yang 80% ini betul-betul saya abdikan kepada masyarakat. Mungkin ya salah satunya adalah membangun Istana Anak Yatim. Dan mengapa kok Istana Anak Yatim? Nah, ini ada idenya dulu dari yang namanya Pak Aditya Prayoga. Dia itu mimpi katanya. Nah, mimpi. Dan Pak Aditya ini yang punya atau yang foundernya rumah makan gratis. Masya Allah. Rumah makan gratis? Iya, gratisnya awalnya di Tiang Sana kecil Pak, masih 50 orang, udah 100, sekarang udah banyak di mana-mana. Bahkan cita-cita dia ingin membangun rumah makan gratis seluruh Indonesia. Masya Allah. Bahkan mungkin di Arab pun ada nanti. Amin, amin. Ya, jadi itu saya sangat tertarik. Makanya lihat dari Aditya yang begitu kondisinya pas-pasan saja berani begitu. Dia bilang ke saya, Pak, saya mimpi. Kok saya lihat yang namanya Istana Anak Yatim itu belum ada. Belum ada, Pak. Adanya pondok yatim, Yeah. pesantren yatim, tapi Istana Yatim belum ada. Istana Negara ada. Yeah. Istananya gubernur ada. Ada. Bupati ada. Tapi yang namanya Istana Anak Yatim kok belum pernah dengar. Yeah. Dari kata-kata itu saya sangat tertarik.
langsung nggak pakai AIU, langsung action. Nggak pakai seminggu langsung letakkan batu pertama. Waktu itu bulan Juli Pak. 2000. Pas ulang tahun saya. Masya Allah. Barakallah. 2 Juli 2019. 2 Juli 2020 masjid saya resmikan, sudah jadi masjidnya. Nah sekarang merayak untuk bangunan ini, untuk asramanya. Asrama ya. Nah ini Tugu Al-Quran. Yang ini Tugu Al-Quran ini isinya surat Al-Ma'un. Baik. Nah surat Al-Ma'un saya sini kurang paham, nanti Bapak yang menjelaskan. Tugu ini mengapa Istana Yatim ada Tugu surat Al-Ma'un itu maksudnya apa? Mungkin nanti Pak ini bisa menjelaskan. Jadi intinya adalah itu Pak. Jadi sekarang ini saya udah memang ikrar bahwa 80% semua pikiran, energi saya untuk kegiatan sosial. Nah, yang kemudian yang 20% tentu kami masih hidup di dunia. Ya, kami tetap harus usaha. Ada ikhtiar seperti itu. Ya. Betul. Yang kedua juga namanya Istana Anak Yatim ini kita bangun didukung sama pemilik rumah makan gratis ini. Ini ada 2 program Pak yang saya buat. Oke, silakan. Karena nama yayasannya Yayasan 1000 Cita-Cita Anak Yatim dan Duafa. Kita membangun Istana Anak Yatim dan juga menyantuni duafa yang sedang sakit. Oke, ada spesifik itu ya? Ya, yang khusus. sedang sakit ya? Sakit dan sakitnya kebanyakan nggak bisa bangun. Ada yang 10 tahun hanya berbaring saja. Bahkan ada yang sebatang kara, nggak ada yang ngurusin. Itu yang kita sasar. Untuk apa ya? Ada spesifikasi. Ya, sementara ini setiap hari Jumat Pak. Kami bukan ria, memang bahkan kalau ingin ada yang mau berpartisipasi silakan. Tetapi saya bukan cerita ini ria pamer ini, tidak. Justru saya menggugah para dermawan, silakan. Banyak orang kita susah. Ya, banyak orang susah di sekitar kita. Kenapa kalau kita ada kelebihan tidak kita bantu? Berbagi ya. Berbagi. Konsep sodako. Iya. Nanti kita jelaskan juga. Iya, konsep sodako. Karena saya dengan Pak Adi juga sering berngomong bahwa sedekah itu kunci sukses seseorang. Yes. Sukses bisa dibeli. Betul. 1 dengan doa. Oke. 2 dengan usaha ikhtiar. Yang terakhir sedekah. Sodako. Udah. Action tadi itu. Action. Masih lebih canggih lagi ditambah bersyukur yang banyak. Betul. Betul. Saya kira setelah ini Pak Ustadz lah silakan. jangan saya banyak omong Ya, sendiri. nggak apa-apa. Tentunya kan sebelumnya kan sahabat-sahabat di rumah pemirsa kan ingin tahu juga Pak. Ini sebelum nanti kita akan bahas tentang ayat-ayat yang mengenai tentang sodako, tentang anak yatim. Tapi paling tidak konsep ini, ide ini selain dari Mas Aditya Prayoga tadi, mungkin ada apa nih kok ada apa replika Ka'bah saya lihat tadi, kemudian ada apa namanya ini monumen Al-Quran, surat Al-Ma'un, kemudian ada ini juga yang menarik, ini amazing Pak, ini Madinah nih punya. Monggo dijelaskan dulu. Kalau itu memang saya dapat ilmunya, tapi dari orang Hindu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ilmunya, saya waktu itu komisaris di Angkasa Pura, membangun bandara di Bali. Ya. Itu pesen patung dari namanya Pak Nyoman Warto di Bandung. Beliau workshopnya di Bandung juga, lulusan ITB. Dia cerita ke saya. Oke. Waktu saya kebetulan lagi bangun kapling juga di Cikeas. Dia cerita, Pak, kalau menaikkan value lingkungan, Bapak harus bikin sesuatu yang tampil beda. Bahkan belum ada di mana-mana. Nah, itu saya bikin Pak di Cikeas itu bikin Raja Wali 14 meter sayapnya. Yang di depan. Iya, tingginya 12 meter. Bukan yang di depan, Oh, di depan pendopo. Pendopo. Itu 14 meter sayapnya. Di dunia nggak ada, belum ada. Ada di Kaltara itu kecil Pak. Ada. Beda ya, different lah ya. Terus Nyoman Warta kan bikin di Bali itu patung Garuda Wisnu Pak. Itu luar biasa. Harga tanah tadinya 0, nggak gratis. 20 juta nggak dapat sekarang di sana, gara-gara ada patung itu. Nah sekarang ini lingkungan ini Pak, ini orang-orang punya tanah sekitar ini akan untung Pak. Betul. Nggak apa-apa, saya untung orang lain, nggak apa-apa. Jangan menyusahkan orang lain. Orang-orang sini akan hidup juga ekonominya. Oleh karena itu saya bikin Al-Quran ini supaya tampil beda. Di Arafat itu belum ada. Betul. Ada di Cianjur Pak, hanya 3 meter. Oke. Ada di alun-alun.
Betul. Saya lihat di Cianjur. Nah, yang setinggi ini belum ada. Belum ada. Dan Di suratnya dunia mungkin itu Pak ya. dunia belum ada. Di Arab Kalau- cuma tangannya begini ada, Kalau Pak. di Mekah itu pas Ada tangan masuk yang di jalan miqat, itu. Ya, yang gini. Tangan ini, yang ini, miqat, ini ada tangan. Betul. Lekar kalau di kita Tapi kan Al-Quran yang segede ini, belum ada. ini ide itu memang kita kalau mau sesuatu kan harus tampil beda. Betul. Harus tampil beda. Mau jualan apapun juga kalau misalnya jualan masakan enak sama enak. Tapi kalau tampilan nggak beda, ya banyak pesaing. Betul. Tapi begitu tampilan beda, orang lain nggak bisa niru. Ini Pak, jadi Tapi biasanya beda. niatnya pokoknya harus tampil beda, Unik lah ya. unik. Unik itu, Unik. itu Kalau- yang amazing itu. Out the box Kalau- ya berpikiran. Kalau biasa-biasa Oke. banyak. Gitu. Iya, yang biasa sih orang ini sama konsepnya. Tapi kita Oke, sesuatu yang unik, berpikirnya out the box. Nah, Iya. itu yang jadi amazing, Pak. Itu Tuh. inspiratif jadinya Iya. kan. Makanya saya lihat tadi Masya Allah gerbangnya, kemudian ada tadi apa depan Ka'bah. Ka'bah, Iya. ada cover Al-Quran Cover di depan. Al-Quran juga. Ya paling di sini ya gambarannya juga paling tidak ke depan ini bisa jadi Islamic Center nih, Pak. Ya, Insya Buat Allah. kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat nanti Insya kalau mau Allah. ngadain boleh ya Pak ya mungkin Insya ya. Allah, malah Seminar, taklim, Iya. tablik dan lain Oke. sebagainya. Bisa. Monggo ya, Ya, dipersilakan Pak ini ya. memang keperluas Pak halamannya. Oke. Panggungnya sedang saya buat itu. Wah nanti ada stage di sini. Iya. Masya Allah. Menarik ini menarik. Masya Allah ya. Siarnya Pak ya. Jadi Baik. saya sangat Lanjutkan. terbuka, siapapun yang berbuat kebaikan untuk umat silahkan. Oke. Saya mungkin tidak bisa memberikan apa ilmunya, tapi memberi fasilitas kan dapat pahala juga kan Pak. Betul. Betul. Yang ngasih ilmu Bapak, saya ngasih tempatnya kan. Betul. Dapat. Kalau ilmu itu bermanfaat buat orang lain, kan itu yang kita bawa Betul. pulang ke sana. Betul. Ya. Ada amal jariah bagi kita. Ya. Ini Al-Qur'annya ini, Pak, ini mungkin dunia belum ada, bukan saya pamer nanti dikira pamer, tapi Nggak apa-apa. kenyataannya. Tahadus bi'imah namanya Pak. Jadi Rasa syukur. tingginya itu 18 meter, 18 meter ya Masya Allah. Qur'annya itu 6 kali 9 kalau nggak salah meter, tulisannya nanti warna emas, dasarnya hitam Pak. Nanti dari Gapura bisa dibaca. Surat Al-Ma'un. Nah, Nanti kita Banyak. jelaskan ya. namanya Tugu Al-Quran. Tugu Al-Quran. Iya. Tugu Al-Quran. Ada surat Al-Ma'un. Nanti Bapak yang jelaskan, aku surat Al-Ma'un isinya apa, cuman katanya Iya, iya. surat Al-Ma'un itu anak yatim ya. Iya. Tulis aja Iya, udah. baik. Gitu ya. Ayo silakan Pak. Baik. Nah, baik nanti sebelumnya tentunya kan ada dasar tadi Pak ya, bahwasanya di hadis itu kan Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum lintas. Iya. Itu yang ini Ya. menguatkan saja Pak sharingnya, Ya. Maliki sharingnya. Sebaik-baiknya kalian manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya, Apa saja Bapak tadi bilang, yang nyantunnya bisa yatim. menyantun anak yatim, bisa membangun seperti ini, ada yang mungkin menyumbang donasi, Ya. harta dan sebagainya. Nah itu Sedekah. namanya sodako. Nah sodako itu juga bisa mencegah bala dan memberikan manfaat besar bagi kita, pahala dari Ya. Allah Subhanahu Wa Betul, Taala. Pak. Nah terkait surat Al-Maun memang spesifiknya Al-Maun ini membahas tentang tentang anak yatim, Memuliakan Anjuran aja. memuliakan anak yatim. Jangan Kalau- menghardik. Bukan ya tidak boleh menghardik tapi memuliakan. Iya, tidak boleh Memuliakan, menghardik. menganjurkan untuk memberi makan anak miskin, orang miskin. Mengayomi, menyekolahkan, Betul. membuat anak yatim jadi bisa mandiri. Mandiri, senang. Dan saya juga ada cita-cita nanti di sini ada tahfizpreneur. Tahfizpreneur. Iya. Tahfizpreneur. Sampaikan ke sahabat Pak. Boleh. Tahfizpreneur itu nanti lulus ini mungkin dia sudah bisa 30 juz. Iya. Tetapi keluar bisa jadi pengusaha. Masya Allah. Jangan Oke. sampai bisa 3 juz akhirnya jadi tukang ojek. Kan Ini sayang. Sayang sekali potensi yang dia miliki ya. Itu nanti saya Outputnya Pak ya. ya, saya juga sudah menghubungi tim yang mengajari tahfizpreneur, sudah ada orangnya. Itu kan grup anak-anak lulusan ITB Pak. Yang sekarang ada grup nanti itu Boleh. akan membantu kita. Nanti anak yatim itu yang kita didik seperti itu, keluar dari sini mudah-mudahan dia bisa mandiri. Tapi yang bisa jadi tentara ya masuk tentara, yang bisa jadi pegawai-pegawai yang mau sekolah, tapi ada juga yang tidak mungkin jadi pengusaha semua. Iya. Iya. Bagi-bagi Yang- tugas. yang berbakat. Sesuai passion Pak ya. Ya, oleh Sesuai karena itu passion mereka. mudah-mudahan apa yang kita citakan tadi. Ya, amin amin. Itu kan itu memberikan wasilah juga dan itu kan termasuk bagian daripada hadis Rasul, idza mata bani Adam in qata'a
ketika kita meninggal ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama shadaqatun jariyah, Ya. termasuk wakaf segala Ya. macam pembangunan. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat tadi Pak, Ya. maksudnya tadi. Dan yang ketiga hadis Rasul mengatakan adalah waladun soleh yud'ala, dan anak soleh yud'ala. Di sini maksudnya adalah kalau waladun soleh yud'ala itu, walad itu siapa saja Pak. Mungkin anak yatim doain kita Doa boleh. bisa. Kalau dia Anak kita murid yang bisa. mendidik dia jadi Betul. anak soleh, mendoain kita Bisa. Nah Rasulullah itu waladun, kenapa tidak ibnun? Kalau ibnun berarti anak kandung Pak, Harus Nun anak sewu. kandung, Tapi ya. kenapa Rasul mengatakan waladun soleh? Berarti siapapun dia, mau dia orang biasa, orang anak murid kita, semua tentunya bisa Ya. mendoakan kita kayak gitu. Kalau lebih bagus memang anak sendiri, tapi Anak anak sendiri. sendiri kadang-kadang lupa sama orang tua juga banyak. Ya. Pak. Paling yang sudah kena narkoba kan susah, udah nggak mungkin doain orang tua. Oke. Nah, kemudian mungkin Maliki tambahin Pak tentang perbuat baik kan. Ini kan ada kesempatan di rumah anak yatim ini para donasi segala macam, silakan yang nanti mau berdonasi langsung datang ke sini. Ngelihat langsung kan lebih afdol ya untuk beramal soleh. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah dia menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pak, lapang maupun sempit, Pak. Kemudian menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan yang terakhir wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh. Ini ada tempatnya. Di tempat Pak Haji Surahto ya, Istana Anak Yatim, Masya Allah. Ini wasilah untuk kita sama-sama beramal soleh. Di dalam surah Al-Asri tentunya Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi waktu sesungguhnya setiap manusia itu rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihati, beramal soleh lagi Pak, kayak Pak Haji Surahto, Masya Allah kan, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan perbuatan Mengajak yang baik. kebaikan. Mengajak yang baik, gitu Pak Haji Surahto. Ya, mungkin Ini penguatannya. inspirasi kita dari istana seperti ini. Ya, Mudah-mudahan para pemirsa tertarik untuk berubah, kan kebetulan ini tahun baru Hijriah Iya, dan Islam. lupa. Jadi kita harus berubah. Hijrah ya Pak. Yang tadinya kurang baik jadi baik, yang Betul. baik lebih baik lagi. Betul. Yang tadinya lupa nggak bersedekah, bersedekah. Sedekah lagi. Yang tadinya tidak berinfak, berinfak. Betul. Yang tadinya tidak mau beramal jariah, sekarang mau beramal beramal jariah. jariah. Kesempatannya ada. Betul. Ya, Istana Yatim ini membuka kesempatan. Silakan Masya berapa saja. Ya. Mau 50.000, mau 10.000, mau 100.000, silakan. Yang mau kirim material? Malikan Boleh. boleh. Ngirim semen boleh, atau mau wakaf 1 meter persegi boleh. Oke. Ada pembebasan juga mungkin Ada. Pak? Ini sampaikan, silakan sekali Pak. Ini kalau 1.000 anak yatim ini kita butuh Konsepnya. lahan itu 2,5 hektar. 2,5 hektar. Sedangkan yang kita miliki ini baru 500. Oke. Kalau baru 5.000. 5.000. 5.000 meter hektar ya? ini, kalau 5.000 ini paling dapat bisa membangun 5 asrama. Satu asrama 40 anak. Oke. Yang seperti sedang kita bangun. Iya nih ini. yang sekarang ini dibangun ya. Satu asrama 40. Berarti kalau 5 baru 200 anak. Padahal cita-citanya 1.000 cita-cita anak yatim dan duafa. Itu kalau untuk mendapatkan 1.000 anak, menampung 1.000 berarti 2 hektar lagi. 2 hektar lagi. Kali 2 hektar berarti Terus bisa sampai 1.000. sampai 25 asrama nanti. Baik. 25 kali 40 kan 1.000. 1.000 santri ya, 1.000 Iya. anak yatim dan duafa. Iya. Baik. Itu. Jadi oleh karena itu kita mau membebaskan. Mau membantu semeter, setengah meter, 1/10 meter mangga. Baik. Silakan. Hubungin ke mana Pak Haji? Hubungi nanti. Silakan. Silakan nomor sekian. Iya. Ini apa? Nomor rekening ini. Rekening. Ini ada juga telepon ke ada nanti. Sebutkan semua. Silakan. Istana Anak Anak Yatim. Yatim. Ya. Baik, baik. Kalau di YouTube bisa mungkin kalau mau melihat perkembangannya bisa diketik Istana Anak Yatim Cikeas. Oke, Istana Anak Yatim Cikeas. Nanti akan keluar mulai dari peletakan batu pertama sampai
mulai sekarang masjid sudah Prosesnya. jadi, Oke. proses terus dilaporkan terus Pak. Baik. Karena ada donatur harus perlu kita laporkan Pak. Betul, harus transparan. Terus kita laporan terus perkembangan ini hari ini seperti apa, terus kita laporkan. Dan kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah mentransfer kepada kita sehingga sekarang sudah berdiri seperti ini. Alhamdulillah. Silahkan. Baik, sahabat dimanapun berada, sekali lagi kita akan menegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya perumpamaan infak ataupun yang kita berikan sedekah itu adalah seperti satu benih, dan satu benih itu menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai menjadi 100 Pak. 100 setiap tangkainya menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai apa yang Allah kehendaki. Artinya adalah 1000, 2000, sejuta, semiliar, Allah akan lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan sodako tidak akan bikin kita miskin, tapi dengan sodako justru akan menjadi kaya. Kenapa? Matematika Islam, matematika di hadapan Allah itu berbeda. Ketika 10.000 dikurangin 1000 bukan berarti menjadi berkurang pada hakikatnya, bahkan akan dilipat gandakan dan dilipat gandakan. Justru itulah yang akan mengamal. Justru itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, karena kita punya bekal. Yang kita bawa ke akhirat. Betul, yaitu Pak. Bulan Hijriah ini 1 Muharram adalah bentuk pada hijrah yang tadi yang mungkin kurang bersedekah bilang Bapak tadi. Ya. Akan lebih meningkatkan lagi karena apa? Itu yang akan menyelamatkan kita. Itu shaping amal soleh kita di yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan ingat, persiapkanlah untuk bekal akhirat. Ini sharingnya Pak, menguatkan saja Pak Haji. Istilahnya ini tahun Betul. baru Islam atau Islam Arab. hijrah ini kita masih berubah. Yang tadinya mungkin lupa akhirat, kita sudah mulailah dikit-dikit Nggih. dulu. Yang tadinya hanya cinta dunia, sekarang dunia ya 99%, 1% akhirat lah. Betul. Atau syukur-syukur sudah besar. Itu memang besar. Progres paling tidak Pak. Iya, ada peningkatan tiap Betul. tahun hijrah ada peningkatan. Khususnya iman kita kepada Ya, lebih Allah. baik. Lebih baik lagi. Baik, Ya. sahabat dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan program Bapak Haji Surato atau dalam hal ini adalah founder daripada Istana Anak Yatim, Allah kabulkan segala hajat Amin. ya, kita semua tentunya. Istana Anak Yatim semakin lama semakin berkembang. Amin. Banyak donatur yang bisa memberikan, membantu untuk program ini semua karena bagian daripada amal soleh kita semua. Amin. Dan tentunya Allah ridho dan Allah berkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin muslimat ya Allah, Amin. yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Amin. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Amin. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Amin. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Amin. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami dulu kecil ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan ya Allah. Amin. Bapak Haji Surato ya Allah, jaga kesehatan beliau ya Allah. Mudahkanlah segala program Istana Anak Yatim ini ya Allah, sehingga program ini bisa berjalan. Pembebasan lahannya bisa berjalan. Engkau kirimkan orang-orang baik yang bisa membantu, menjadi wasilah kita untuk beramal soleh kepada Engkau ya Allah. Semua diniatkan karena Engkau dan semata-mata hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Sukseskanlah kehidupan kami semua ya Allah, fid dunya wal akhirat, juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Amin. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya. Sampai berjumpa lagi. Sebuah kehormatan Ya. Pak Haji bisa silaturahim di sini. Terima kasih, Mudah-mudahan manfaat Pak Ustaz. semua. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.